Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat pada kalian yang sudah berhasil bergabung bersama kami, keluarga besar SMP Negeri 2 Pamengpeuk, atau lebih dikenal dengan DUPAK, yang cager, bager, bener, pinter. Ya, perkenalkan, nama Ibu Teti Siti Suryati. Ibu biasa mengajar bahasa Inggris, tapi pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Aktivitas atau kegiatan membaca buku, kemudian menyimpan informasi yang dari hasil membaca itu di dalam otak, itu termasuk belajar. Atau misalnya, kalian mengamati seseorang melakukan sesuatu, kemudian kalian menirukannya, itu juga sudah termasuk belajar. Belajar juga bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu pengertian dari belajar. Tentu saja kalian juga harus tahu arti daripada efektif. Apa itu efektif? Efektif bisa diartikan tepat atau manjur, atau juga bisa diartikan tepat guna atau berhasil. Efektif juga bisa diartikan menunjang tujuan atau ketepatgunaan. Berarti dalam hal ini yang dimaksud dengan belajar yang efektif yaitu belajar yang berhasil. Jadi atau belajar yang tepat guna. Tentu saja ada persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan supaya belajarnya efektif. Di antaranya, 1. Tumbuhkan motivasi untuk belajar. Motivasi itu bisa ada dua macam. Ada motivasi dari diri sendiri, juga ada motivasi karena pengaruh lingkungan. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu dorongan atau keinginan untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya, kalau seseorang sudah mempunyai motivasi dari diri sendiri, tentu saja belajar yang efektif itu bisa mudah tercapai. Lain halnya dengan seseorang yang motivasi belajarnya itu karena pengaruh dari luar. Misalnya, karena ada motivator ingin mendapat nilai. Misalnya, karena akan ada ulangan. Atau karena ada tugas, baru kalian belajar. Karena ingin mencapai nilai yang bagus. Sementara, kalau tidak ada tugas atau tidak ada ulangan, dia tidak mau belajar. Itu saja, hasil belajar yang efektif akan beda dengan yang punya motivasi dari diri sendiri, dengan motivasi yang tadi yang barusan Ibu contohkan karena ada nilai. Kemudian setelah punya motivasi untuk belajar, yang kedua, kalian buat jadwal belajar yang rutin dan teratur. Tentu saja jadwal belajar di sini di luar jadwal pelajaran yang di sekolah atau pada jam pelajaran. Jadi bikin jadwal belajar di rumah, bisa sore hari sepulang sekolah atau di malam hari. Jadwal belajar itu jangan hanya dibuat tapi tidak dilaksanakan. Tapi kalian coba laksanakan secara rutin dan teratur. Tidak usah terlalu lama, yang penting kalian rutin. Karena belajar yang sedikit-sedikit tapi sering akan lebih efektif, akan lebih berhasil daripada belajar yang
lama, tapi cuman 1 kali, 2 kali atau jarang. Tentu saja hasilnya akan beda. Kemudian yang ketiganya persiapkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu apa saja? Ya bisa termasuk tempat belajarnya, peralatan belajar, alat tulis, buku, dan sebagainya. Itu termasuk fasilitas belajar, tentu saja harus kalian persiapkan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kalian harus jaga stamina, baik fisik atau jasmani, juga mental atau rohani. Menjaga stamina fisik atau jasmani itu bisa dengan kalian sarapan dulu sebelum belajar, atau tidur yang teratur, tidak terlalu larut malam, supaya jasmani kalian sehat, fisik kalian sehat. Kemudian juga harus sehat mentalnya. Tentu saja dalam hal ini, sebelum belajar, harus dibiasakan berdoa dulu. Itu persiapan-persiapan untuk mencapai belajar efektif. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara belajar yang efektif? Nah, kita terangkannya di sini, kita coba terangkan cara belajar yang efektif itu yang bagaimana. Pertama, siapkan pelajaran dengan baik. Jadi, kalau besok mau belajar apa atau pelajaran apa, sebelumnya, boleh di malam hari, atau sehari sebelumnya, kalian siapkan dulu pelajarannya. Jangan sampai pada waktu mau belajar, buku pelajaran ketinggalan. Harusnya belajar matematik, yang dibawa buku bahasa Indonesia, atau dan lain sebagainya. Pada intinya, cara belajar yang baik, harus siapkan pelajaran dengan baik. Alangkah lebih baiknya, kalau materi yang akan disampaikan kalian baca dulu sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Jadi kalian harus betul-betul siapkan mental, siapkan fisik, siapkan konsentrasi kalian untuk mendengarkan penjelasan guru. Tentu saja dalam hal ini kita belum bisa bertemu langsung, belajar di dalam kelas, bersua, bertemu langsung dengan teman, dengan guru. Mungkin kita masih belajar online atau daring, ya. Mungkin nanti guru menjelaskannya secara online. Nah, kalian harus perhatikan, simak penjelasan guru, pahami dengan baik, dengan konsentrasi penuh. Setelah itu, langkah berikutnya, catat hal-hal yang penting yang kalian peroleh dari penjelasan guru. Jangan menunggu disuruh catat, tapi kalian harus bisa membiasakan diri kalau mendengarkan penjelasan guru dan merasa itu penting, cepat catat oleh kalian. Langkah berikutnya, cara berikutnya, kalian harus aktif bertanya kepada guru atau teman tentang penjelasan atau materi yang disampaikan oleh guru yang belum kalian pahami. Kalian tanyakan ke guru kalau kalian belum paham. Kalau tidak berani ke guru, boleh kepada teman. Ya, biasakan berani bertanya supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Yang berikutnya, rajin mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi, kalau misalnya hari ini ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian di akhir materi pelajaran guru memberikan tugas, dibiasakan kerjakan tugas itu segera. Tadi kan sudah dibikin jadwal belajar di rumah. Nah, kalian kerjakan tugas itu di sore hari atau di malam hari sesuai dengan jadwal belajar di rumah. Jangan biasakan ditumpuk. Misalnya pelajaran hari Selasa ada tugas bahasa Inggris. Kalian mengerjakannya nanti aja Selasa minggu depan. Itu akan merepotkan kalian sendiri. Karena pada hari-hari berikutnya mungkin ada guru lain lagi, guru mata pelajaran lain lagi yang akan memberikan tugasnya.
Jadi kalau dibiasakan setelah belajar pada jam pelajaran di pagi hari, ada tugasnya, kalian lakukan atau kerjakan tugasnya di sore hari atau di malam hari sesuai dengan jadwal yang kalian buat, jadwal belajar di rumah. Insya Allah kalian akan bisa menempuh belajar yang efektif. Dan biasakan kumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Itu mungkin penjelasan dari Ibu sebagai bahan evaluasi. Dari penjelasan Ibu yang dari awal, dari pengertian, belajar, arti efektif, kemudian persiapan untuk belajar efektif itu apa saja, kemudian cara belajar efektif itu bagaimana. Ibu akan bertanya pada kalian, ya, tolong kalian jawab. Yang pertama, sebutkan pengertian belajar. Ayo, ya, itu yang pertama. Yang pertama, ulang lagi, sebutkan pengertian dari belajar. Ya, kemudian yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan? Ulangi lagi, pertanyaan yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan supaya belajar bisa efektif atau berhasil? Ibu ulangi. Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan supaya belajar bisa efektif dan atau berhasil? Itu sebagai bahan evaluasinya. Sekian penjelasan dari Ibu tentang cara belajar efektif. Mudah-mudahan kalian paham. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya. Belajar efektif itu menerapkan di sekolah ini supaya kalian bisa berprestasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.